Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Imam Waqi' ini salah satu guru dari Imam Syafi'i. Namanya Waqi' ibn Jarrah. Nah, beliau ini salah satu imam ahli hadis di zamannya. Lahir sekitar tahun 129 Hijriah di kota Kufah di Irak. Kemudian wafat, ada yang mengatakan di wilayah yang masuk wilayah kota Makkah, meninggal di sana. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal dan dimakamkan di Mesir. Imam Waqi' bin Jarrah ini terkenal sebagai seorang yang fanatik, fanatik dan sangat mencintai Imam Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Sehingga beliau itu kadang-kadang dituduh sebagai Rafi'i. Dan beliau ini Imam Zahabi yang lain 673 Hijriah wafat 748 Hijriah mengatakan beliau al-Imam al-Hafiz muhaddis I'ab ahadul alim wa kana min buhurin al-ilmi wa a'immatil hifzi, yang artinya seorang imam, seorang al-Hafiz. Al-Hafiz itu man hafidha mi'ata alfi hadisi matnan wa isnada. Orang yang sudah menghafal 100.000 hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sanad dan matan, diberikan gelar Al-Hafiz. Muhaddithul Iraq, ahli hadis di kota Irak. Al-mutahammil ilmu hadis, al-muqtadi bihi riwayatan wa dirayatan. Orang yang menguasai cabang-cabang ilmu hadis baik riwayat maupun dirami, disebut muhaddis. Kemudian salah satu ulama terkemuka di zamannya, Ahad Lam. Kemudian Imam Zahabi tambahkan wa kana min buhuril ilm. Beliau termasuk ulama yang sangat luas ilmunya, bagaikan lautan. Dan seorang imam yang hafalannya sangat kuat. Aimatul Ithnik. Imam Ahmad yang masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal, itu termasuk salah satu muridnya, berguru kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Imam Ahmad mengatakan la ra'aitu ahadan au alil ilmi wala ahfad min Waqi'. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih paham tentang ilmu dan lebih kuat hafalannya seperti Imam Waqi' bin Jarrah. Wa Imam Yahya bin Ma'in juga menyatakan hal yang sama. Ma ra'aitu rahadan ahfad bil Waqi'. Saya belum pernah lihat ada orang yang hafalannya lebih kuat seperti Imam Waqi'. Jadi terkenal memiliki hafalannya sangat kuat. Bahkan beliau ceritakan sendiri, beliau berbut kepada ulama besar di zamannya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Syu'bah, Ibnu Jurayj. Dan gurunya ada sekitar hampir tembus ratusan. Itu guru-gurunya. Ada yang mengatakan beliau taklaki kepada Al-Qadhi Abu Yusuf, sahabat dekatnya Imam Abu Hanifah.
Itu beliau cerita, waktu saya masih belajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ini metodologi cara belajar beliau. Beliau mengatakan, maka tabtu ani Tsauri qattu wa kuntu atahassabu fa idza jaktu ila baiti katabtuha. Yang artinya selama saya belajar kepada guru saya Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak pernah bawa buku dan pena, dan saya tidak pernah menulis. Akan tetapi apa yang dijelaskan oleh guru saya dan diriwayatkan oleh guru saya Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya hanya mendengar dan langsung terhafal. Fa idza raja'tu ila baiti katabtuha. Selesai belajar, saya pulang ke rumah. Nanti di rumah hafalan tadi yang saya hafal, saya catat kembali. Kalau ada hafalan seperti itu, bolehlah belanja di bawah buku, silakan. Semua guru terakhir dihafal, pulang catat kembali. Sama seperti Imam Syafi'i dan ulama lain. Jadi hafalannya terkenal semua kuat. Bahkan ada ulama menjadikan satu kesaksian khusus. Saya mendatangi rumahnya Imam Waqi' ibn Jarrah, tidak ada kitab di rumahnya. Buku gak ada, kosong tuh rumah. Terus ditanyakan ini, beliau ilmunya di mana, di kitab tidak? Ini semua dari hafal. Semua kitab itu ada di hafalan saya. Dan hafalannya, kata Imam Syafi'i, hafalannya sangat kuat. Sehingga yang sudah dihafal, itu jarang sekali lupa. Sulit lupa, ya. Ini kata dia, yang dihafal sulit lupa. Kalau kita hafalnya sulit, lupanya cepat. Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, beliau ganti posisi sebagai guru. Datang 6 ulama besar belajar kepada beliau, sebut namanya Imam Syafi'i. Cukup muridnya Imam Syafi'i itu sudah menunjukkan kebesaran beliau. Imam Syafi'i itu muridnya. Bahkan Imam Syafi'i mengabadikan nama beliau di dalam syair yang terkenal. Syakhantu ila Waqi' su'a hifdi fa'ansyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi', itu beliau. Itu syair itu terkenal, digugat oleh Imam Syafi'i, sebut naku buruknya. Saya mengadu kepada Imam Waqi', buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku dan mengabarkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena sesungguhnya cahaya ilmu ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya ada Syekh Abdul Razzaq namanya. Syekh Abdul Razzaq. Beliau itu minta tips dari Imam Waqi' ibn Jarrah. Kira-kira apa amalan yang bisa dilakukan sehingga memiliki hafalan sekuat itu? Maka dijawab oleh Imam Waqi', satu saja tipsnya. Tarukul ma'asi. Kau tinggalkan maksiat secara total, hafalan akan kuat. Muhafal Al-Quran masuk, hafal hadis masuk. Itu kata Imam Waqi' menjawab. Ayah beliau disebutkan di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Itu pejabat. Tugasnya apa? Menjaga kas negara, Baitul Mal. Dan Imam Waqi' ini bukan hanya terkenal sebagai muhibbin ahlul bait, muhib ahlul bait. Bukan hanya terkenal sebagai ahli hadis, ahli ilmu, tapi terkenal juga sebagai ahli ibadah. Antum tahu amalannya ini? Kana sumu ad-dahr wa yakhtimu al-Qur'ana kulla laylah. Puasanya puasa setiap hari, kecuali hari-hari yang haram, ya. Ini masih khilaf antara fuqaha, ya. Ada yang melarang puasa itu tidak boleh puasa terus menerus. Ada juga yang mengamalkan di kalangan para ulama.
Itu amalan beliau. Yasumu ad-dahr wa yakhtibu al-Qur'an kulla laila. Setiap malam khatam Al-Quran bukan ya. Setiap hari khatam Al-Quran lah gitu. Setiap hari khatam Al-Quran. Kalau di hadis Nabi itu minimal 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam minimal. Ya. Kata ulama sudah kalau gak bisa 3 hari 7 hari deh. Gak bisa 7 hari sebulan sekali deh. Itu kalau berdasarkan hadisnya. Nah kita biasanya Ramadan khatam sekali. Ikut momentum ya, syahr Ramadan Nabi unzila fihil Quran. Tapi kalau ikut tuntunan Nabi sebenarnya jangan tunggu Ramadan khataman Al-Qur'an. 3 hari sekali kalau mampu, atau kalau nggak bisa 7 hari, nggak bisa di usbu 7 hari syahr 1 bulan sekali khatam Al-Qur'an. Itu amal dari Imam Waqi' Ibn Jarir. Nah, namanya bisa ditandarin ya, bisa waqi'un, waqi'an, waqi'in, bisa tergantung posisi kalimat. Kemudian Imam Waqi' ini orang yang sangat zuhud. Beliau hidup kalau tidak salah di masa Khilafah Abbasiyyin. Beliau mengatakan ketemu juga masa Harun al-Rashid, ditawarkan jabatan sebagai hakim. Antum tahu jabatan hakim di masa Daulah Abbasiyah memiliki gaji lebih tinggi dari pejabat-pejabat lain. Karena tanggung jawabnya paling berat. Bahkan gajinya dengan khalifah lebih tinggi lagi hakim dibanding khalifah. Ditawarkan kepada beliau tolak, gak mau jabatan itu. Beliau alasan, saya sudah tua, mata kanan sudah kabur, mata kiri juga begitu. Kemudian saya punya tenaga. Jadi maksudnya menawar cita nafas, gak mau. Dan beliau sangat mengganggu Abu Hanifah. Ada datang orang provokasi. Imam Abu Hanifah fatwanya keliru. Harusnya begini kata orang itu. Bicaranya di hadapan Al-Imam Waqi' Ibn Jarir. Kata Imam Waqi', Abu Hanifah tidak mungkin salah. Ini lafaz beliau ya. Kenapa? Karena ketika Imam Abu Hanifah berfatwa, bukan hanya beliau sendiri. Beliau punya murid, jumlahnya ratusan. Mereka semua ulama. Ada Al-Ghawdi Abu Yusuf, ada Syekh Muhammad Al-Syaibani, ada fulan ahli hadis, ada fulan ahli Al-Quran, ada fulan ahli fikih, ada fulan. Itu banyak jumlahnya hingga ratusan di masa itu. Saya katakan Imam Abu Hanifah tidak salah dalam fatwa, sedang fatwa beliau kalau keliru, nih murid-muridnya yang banyak ratusan yang semua orang alim ini pasti akan meluruskan. Jadi kalau kamu ingin mengkritik Abu Hanifah, kamu harus bawa orang yang setan dengan Abu Hanifah atau lebih dari beliau, dan membawa murid yang melebihi murid-murid beliau, baru kamu berhak mengatakan keliru kepada Abu Hanifah. Itu beliau ajarkan apa? Adab. Imam Abu Hanifah memecahkan 600.000 masalah fikih. Memecahkan 600.000 masalah fikih. Sehingga diberikan gelar Al-Imam Al-A'zam. Al-Imam Al-A'zam. 600.000 masalah fikih. Bahkan ulama Syafi'i nulis kitab biografi beliau. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i menghormati beliau. Dan Imam Abu Hanifah punya sanad kepada Ahlul Bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru beliau Imam Zaid. Imam Zaid ada firqah Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Houthi atau yang di Yaman atau yang di Son'at, itu kebanyakan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah
itu pemahaman fikihnya dan akidahnya dekat hampir sama dengan mazhab Hanafi, sehingga diterima oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah karena sanad ilmuannya nyambung kepada Imam Zaid. Abu Hanifah berguru kepada Imam Zaid, gurunya Imam Zaid. Dan Abu Hanifah sendiri mengatakan, saya menjadi alim seperti ini karena barokah doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau punya kakek, ketika Imam Ali ke Irak, kakeknya selalu datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, selalu minta doa, Sayyidina Ali doakan biar saya punya anak turunan, Allah berikan anugerah bisa jadi orang alim, jadi orang soleh. Begitu, minta terus doa kepada Sayyidina Ali, doakan. Kalau dah saya kakek beliau, ya, Nu'man bin Kabid bin Zabtah. Zabtah ini kakeknya. Ada dalam kitab Durul Awsar fi Manaqib Ali Mukhtal. Akhirnya Sayyidina Ali doakan, semoga diberikan anak turunan yang soleh. Lahir Abu Hanifah setelah itu. Sayyidina Ali sudah wafat tahun 40 Hijriah, ya. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80. Tidak ketemu. 80 wafat 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah bangga dengan doa yang telah dipanjatkan oleh Sayyidina Ali kepada kakeknya. Maka beliau mengatakan, ana min barakati doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ini termasuk barokah dari doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Abu Hanifah. Dan murid-muridnya, mazhabnya sampai sekarang eksis. Bahkan ada yang mengatakan mazhab terbesar di dunia ini mazhab Hanafi. Kedua mazhab Syafi'i. Karena mazhab Hanafi banyak tersebar di wilayah-wilayah populasi manusia yang jumlahnya besar. Di India, di Pakistan, di China, ya, di wilayah Syam juga banyak mazhab Hanafi. Bahkan terakhir saya dapat kabar di Urdun itu fikih ibadah mazhab Syafi'i, tapi muamalah menggunakan mazhab Hanafi. Ini sedikit biografi tentang